Bismillahirrahmanirrahim. Kisah pembunuh 100 orang yang itu merupakan salah satu atau kenyataan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Dalam hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua rahimahumullah, bahwa dirinya qatala 99 nafsa, telah membunuh 99 nyawa. Fahallahu min taubah, maka dia bertanya, apakah ada nih kesempatan buat saya nih yang telah membunuh 99 orang taubat, mungkin enggak saya bisa diterima taubatnya? Maka kata rahib tersebut, la, enggak terima taubatnya. Faqatalah fakammala bihi mi'ah, maka preman tersebut pun membunuh rahib itu dan menyempurnakan pembunuhan jadi 100. Tadi 99 jadi 100. Ya, ini akibat dari fatwa yang enggak benar. Ya, jadi kadang-kadang fatwa itu tidak berdasarkan dalil atau kaidah syariat, walaupun orang tersebut terkesan alim, tapi karena fatwanya ngawur, maka dirinya lah yang kena batunya. Jadi genap 100. Thumma sa'ala an a'lam ahli al-ard, maka preman tersebut pun bertanya ke masyarakat tentang siapa yang paling berilmu di muka bumi ini. Fadulla ala rajulin alim, maka baru kali inilah ditunjukkan dia kepada tentang seorang atau kepada seorang yang betul-betul alim memang. Maka bertanya seperti pertanyaan yang dia kemukakan kepada rahib yang telah mati itu. Dirinya telah membunuh bahkan sekarang 100 genap. Ya, maka apakah masih ada taubat tersisa buat dia? Maka kata orang alim tersebut, na'am, iya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, memang apa coba yang bisa menghalangi dirinya dengan taubah? Artinya orang alim ini memotivasinya untuk bertaubat. Enggak ada yang menghalangi engkau dengan taubat. Silakan bertaubat. Tetapi intaliq ila ardi kadza wa kadza, tetapi pergilah engkau ke daerah sini-sini, disebutkan daerah yang menurut alim tersebut baik. Fa inna biha unasan ya'budunallah, sesungguhnya di daerah tersebut yang kamu harus hijrah ke daerah itu ada banyak orang di sana yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha ma'ahum, maka sembahlah Allah taala bersama mereka semua di daerah tersebut. Wala tarji' ila ardik, dan jangan kamu pulang atau balik ke kampungmu, jangan. Fa innaha ardu su'in, sesungguhnya kampungmu itu adalah daerah yang buruk.
Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariqu atahu al-maut. Maka dia pun pergi hijrah secara tempat, ya. Hijrah dari kampungnya menuju ke daerah baru. Ya, sampai kemudian idza nasafa at-tariq, di pertengahan jalan, atahul maut, ada kematian datang kepadanya, matilah dia. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Maka berselisihlah kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab. Berselisihlah kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmah. Maka malaikat rahmat berkata, jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Malaikat rahmat membela mantan preman ini. Dia telah datang dengan keadaan taiban, bertaubat, muqbilan biqalbihi ila Allah. Hatinya mengkiblatkan, hati yang terkiblatkan kepada Allah Subhanahu, hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat malaikatul adzab. Malaikat azab berkata, innahu lam ya'mal khairan qat. Enggak, walaupun begitu dia belum pernah beramal sedikit pun dari kebaikan. Jadi saling berselisih antara dua malaikat ini. Fa atahum malakun fi surati adami. Maka kemudian datanglah kepada mereka kedua malaikat ini seorang malaikat lagi dalam bentuk adami, yaitu bentuk seperti manusia. Faja'aluhu bainahum hakama. Maka kedua malaikat tersebut menjadikan satu malaikat yang baru datang ini sebagai hakim, sebagai penengah, ya. Maka berkata malaikat yang ketiga ini yang jadi penengah, qisu ma bainal ardain. Baik, biar adil, silakan kalian ukur antara kedua daerah ini. Kedua daerah, kalian ukur antara daerah kampungnya dengan daerah hijrahnya. Fa inni atau fa ila ayatihima kana adna fahuwalah. Maka ke daerah yang mana yang lebih dekat, maka disitulah bagiannya, nasibnya. Faqasu, maka mereka pun, para malaikat tersebut pun mengukur. Fawajaduhu adna ilal ardi allati arada. Maka ternyata mereka mendapatkan bahwasanya orang ini lebih dekat kepada daerah yang dia akan hijrah kepadanya. Ya, faqabadathu malaikatur rahmah. Maka ruhnya pun diambil oleh para malaikat rahmah. Para malaikat rahmah. Tapi di sini maksudnya diambil bukan dicabut nyawanya. Nyawa telah dicabut, tetapi kan ada jemputan setelah itu. Jadi malaikatul maut itu tugasnya mencabut nyawa saja. Dan setelah itu tinggal imma dia malaikat rahmat, imma malaikat azab, ya. Ya, dan Masya Allah ini hujannya ajib, Masya Allah, ya, alhamdulillah. Satu sisi rahmat, satu sisi rahmat juga insya Allah, ya. Masa kita bilang azab. Tapi sejujurnya Pak, saya kesini depan rumah saya banjir. Sejujurnya saya melewati banjir berkali-kali, ya. Tapi alhamdulillah. Dan banyak jalan-jalan terutama Bekasi ini yang banyak jebakannya, genangan tapi isi jebakan itu. Ya Masya Allah, luar biasa emang Bekasi ini, ya. Tapi ala kulli hal, kita lanjut. Ada deketin supaya agak keras, ya. Dalam redaksi lain, dalam hadis yang sahih, redaksi lain disebutkan oleh Nabi SAW, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi. Suara saya kedengeran ya? Kurang? Kedengeran ya? Maka kurang. Maka kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada tanah-tanah tersebut. Jadi Allah memerintahkan tanah-tanah tersebut, tanah yang satunya diperintahkan oleh Allah mendekat, dan tanah satunya diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar menjauh, dan tanah satunya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendekat. Jadi ceritanya ternyata Allah Ta'ala menjadikan tanah asal dari preman tersebut disuruh untuk menjauh.
dan tanah hijrahnya disuruh untuk mendekat. Ya, insyaallah kita akan mempelajari hadis ini secara istifadah atau poin per poin insyaallah yang bermanfaat insyaallah taala. Dan di sini ada beberapa fawaid dari hadis yang mulia ini. Fawaid yang pertama, manusia pasti kalbunya suatu saat akan merasakan kefakiran dan kebutuhan. Manusia sekuat apapun ia, suatu saat kalbunya pasti akan merasakan atau menginginkan atau merasakan kefakiran dan kebutuhan. Kebutuhan yang dia bisa bersandar dengannya, pasti begitu. Dengan hujjah tadi, preman tersebut, dia dengan kekuatannya berhasil atau bisa membunuh sampai 99 orang. Ini bukan orang biasa ini kayak gini. Berarti jahatnya luar biasa, dan kekuatannya itu, tekad hatinya untuk membunuh ya luar biasa, sampai 99. Ya. Dan ternyata dengan kekuatannya itu suatu saat dia membutuhkan kepada Allah Ta'ala. Dia merasa muak dan bosan dengan dosa-dosanya itu. Akhirnya dia pengen kembali rukun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya sekuat-kuatnya orang di dunia ini, itu ada masa-masanya dia akan merasa luluh dan merasa semua ini gak ada artinya, kecuali kalau dia kembali kepada zat yang bisa dia bersandar kepadanya selamanya. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, fafil qalbi sya'thun la yalumhu illa al-iqbal 'ala Allah. Di dalam kalbu ada celah atau serpihan-serpihan kecil. Di dalam kalbu ada serpihan-serpihan kecil yang tidak bisa disatukan kecuali dengan cara menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di kalbu insan, semua kalbu insan pasti memiliki sya'ath, yaitu serpihan-serpihan yang detail, yang tersebar dan terpancar, dan tidak bisa berkumpul serpihan-serpihan tersebut kecuali dengan kembali kepada Allah Ta'ala. Iya, sebagaimana kita kadang-kadang yang sudah terlalu letih dengan dunia, itu sebenarnya merasakan di kalbu kita tuh ada banyak hal yang tercecer dan tersia-siakan dan tidak bisa dikumpulkan di jama' kecuali ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dirasakan oleh semua insan. Kendati pun tidak semua insan menyadari harus ngapain. Karena kadang-kadang mereka nggak punya petunjuk, saya harus ngapain nggak tahu. Makanya orang ini kemudian mencari orang berilmu. Dan ini menunjukkan secara fitrah, orang jahil sekalipun itu dia akan bertanya kepada orang yang berilmu untuk solving problem dia, untuk menata kalbu dia, mesti begitu. Baik, kemudian kata Ibnu Qayyim, wa alaihi wahsyah la yuziluha illa al-unsu bihi fi khalwatih. Dan di kalbu itu ada wahsyah. Wahsyah itu keliaran, liar. Ada sisi liar kalbu yang tidak mungkin bisa dihilangkan kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam kesendirian. Dari kalbu ini memiliki sisi liar yang ingin bertamasya dan ingin mencoba-coba segala hal yang lezat dari sisi syahwat. Tetapi tidak bisa itu hilang kecuali dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa fihi huznun la yudhibuhu illa sururu bima'rifatihi wa sidqu mu'amalatih. Dan di dalam kalbu itu ada huzn atau hazan, artinya adalah kesedihan. Kalbu ini mesti memiliki kesedihan yang tidak mungkin bisa dihilangkan kecuali dengan kegembiraan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalbu ini memiliki kesedihan, pasti itu memiliki sisi mellow, ya.
yang tidak bisa kesedihan itu dihilangkan kecuali dengan kegembiraannya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Di kalimat yang ketiga ini, ikhwan, untuk kalimat Ibnu Qayyim tercermin di banyak orang. Banyak orang mereka sedih ketika diuji kehidupannya, diuji dengan ini, itu, dan seterusnya. Yang kemudian mereka berusaha untuk melampiaskan atau untuk mengenyahkan kesedihan tersebut dengan cara tamasya. Tamasya itu dari bahasa Arab, dari kata masyi. Tamasya, ya tamasya, yaitu artinya melaku-melaku, ya. Itu bahasa Jawanya. Jalan-jalan, walking, ya. Jadi dengan jalan-jalan mereka kemudian berusaha menghilangkan kesedihannya. Namun ternyata pengobatan tersebut tidak tuntas. Karena bukan itu semata. Jalan-jalan bukan secara zat menyembuhkan, tidak. Sebagian ke konser musik, sebagian ke pasar malam, sebagian ke tempat maksiat atau tempat lokalisasi. Namun yang didapatkan justru penyakit bertambah. Karena benar kata Ibnu Qayyim, di dalam kalbu ini ada kesedihan yang tidak bisa dihapus kecuali dengan as-surur bi ma'rifatillah, yaitu kecuali dengan kegembiraan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah taala itu menggembirakan bagi orang-orang yang pengen membuka kalbunya untuk Allah taala. Makanya menuntut ilmu itu sifatnya adiktif bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah taala. Tapi bagi orang yang tidak kembali kepada Allah, majlis ilmu atau menuntut ilmu itu sesuatu yang ya seperti itu, kelas. Tidak berbekas. Ya, hadir pun hadir tapi tidak ada bekasnya. Walaupun yang diucapkan tentang Allah taala tidak membekas di kalbunya karena dia tidak membuka kalbunya untuk Allah taala. Maka as-surur bi ma'rifatillah, merasa bahagia dengan mengenal Allah taala, adalah obat yang mengusir secara zat, dengan izin Allah, mengusir secara zat segala kesedihan duniawi. Segala kesedihan duniawi. Contohnya seseorang ketika dia kehilangan propertinya atau barang yang paling dia cintai, dan kemudian dia berusaha mengenal Allah taala dan dia bahagia dengannya, maka dunia baginya itu sangat sedikit. Dan dia tidak kemudian larut bersedih dengan dunia itu. Ya, kalbu itu seperti itu, ikhwan. Kita lihat orang-orang yang mereka menjilati debu-debu dunia, tidak ada habisnya mereka melakukan hal seperti itu. Dan tidak ada obat penyembuh untuk kesedihan ketika mereka kehilangan akan dunia kecuali mengenal Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Baik tauhid, yaitu dari segi betul-betul menancapkan atau memperbaiki akidahnya, ataupun dari sisi dia mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dari sisi fikih. Maka sesungguhnya mengenal akidah yang benar dan mengenal halal dan haram yang sahih, maka itu semua adalah obat. Oleh karena ilmu ini, ilmu syar'i dan majlis ilmu syar'i adalah obat bagi kalbu dengan izin Allah taala. Dan majlis ilmu adalah paku untuk bumi ini. Karena bumi ini enggak terlaknat, tidak kemudian Allah taala hancurkan disebabkan masih banyaknya orang yang berzikir dengan majlis zikir mereka, yaitu majlis ilmu mereka. Iya. Jadi majlis ilmu itu ibarat gunung-gunung bagi bumi, ibarat pasak yang dengannya Allah taala masih balance kemudian bumi ini. Sekiranya mungkin Jakarta, Jabodetabek tidak ada majlis ilmu bertebaran di mana-mana dan tidak sholat berjamaah, maka kholas, entah jadi apa ini Jabodetabek. Dan kita lihat jemaah sekalian di kampung-kampung sekarang banyak banjir dan musibah. Dan mirisnya kampung-kampung atau desa-desa minim majlis ilmu, minim sekali, beda dengan orang-orang kota. Jauh lebih edukatif, jauh lebih selektif dan informatif dari sisi ilmu dibandingkan dengan di desa-desa. Pun kalau terjadi dan ada majlis-majlis ilmu di desa-desa, itu hanya wiritan-wiritan dan tidak memperkaya ilmu, tidak menambah khazanah, bahkan kadang-kadang malah justru mengaburkan orang-orang dari ilmu itu sendiri.
Ya, mereka lebih suka nasi berkatnya, ya, lebih suka ininya, ya. Ya, dan seterusnya. Baik, jemaah sekalian. Kemudian wa fihi qalaqun la yuskinuhu illa al-ijtima' alaih. Dan di dalam qalbu itu, kata Ibnu Qayyim, ada kegoncangan yang tidak bisa ditenangkan kecuali dengan berkumpul atau dengan mendekatkan, atau intinya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegoncangan, kesedihan, celah-celah, serpihan-serpihan, semua itu tidak bisa difikskan kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita pelajari dalam hadis ini di antaranya. Bahwasanya pembunuh 99 orang, dia memiliki serpihan-serpihan yang selama ini belum bisa dia kumpulkan kecuali dengan bertanya kepada ahli ilm apa yang harus dia lakukan. Maka yang benar kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikr, ahli adzikr, jika kalian tidak mengetahui. Kenapa Allah taala ungkapkan ahli ilm dengan ahli dzikr? Kenapa enggak disebut ahli ilm di ayat ini? Fas'alu ahlal ilmi gitu. Enggak, fas'alu ahlal dzikri. Kenapa disebut ahli dzikr? Karena zikir yang paling tertinggi adalah ilmu, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dan zikir yang sahih adalah zikir yang sesuai dengan ilmu syar'i. Adapun zikir buatan pesantren ini, zikir buatan ini, itu zikir ya, homemade ya, buatan rumahan, bukan zikir dari wahyu. Dan kita lihat banyak majelis atau masjid sekarang, mereka menerapkan zikir-zikir yang dibuat oleh ormas mereka atau pesantren mereka, yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW, tidak pula dari Al-Quran. Yaitu menurut mereka ini bagus, bahasa Arabnya ambillah kholas. Bahkan kadang bukan zikir, melainkan dendangan-dendangan dari kasidahan yang kemudian dijadikan sebagai wiritan rutin sebelum azan, setelah azan, sebelum qamat, setelah sholat. Dari mana asal semua itu wahyunya? Wahyu ormas atau wahyu masjid atau wahyu pesantren? Maka di sini ya jemaah sekalian, perlu diketahui ahli dzikir, ahli ilm, yang menunjukkan bahwasanya untuk zikir diperlukan ilmu. Ya, diperlukan ilmu. Ya, dan ini majelis ilmu, majelis zikir. Baik, kemudian di antara faedahnya dari hadis ini yang kedua, setiap jiwa pasti memiliki benih kebaikan. Setiap jiwa insan pasti memiliki benih kebaikan yang jiwa tersebut menunggu siapa yang menyiramnya dengan air kehidupan. Setiap insan ya pasti memiliki benih kebaikan, pasti itu. Karena manusia tercipta di atas fitrah. Ya, ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, kata Nabi SAW. Tidaklah ada kelahiran melainkan dilahirkan di atas fitrah. Maka pada asalnya insan itu memiliki budrah, yaitu benih dari segi kebaikan, ada pasti. Karena mereka tercipta di atas fitrah asalnya. Tinggal jiwa tersebut menunggu siapa yang mau menyiraminya dengan ilmu, ya, air kehidupan, sehingga jiwa tersebut atau benih tersebut tumbuh dan bercabang dan menjadikan pemiliknya itu memiliki kepribadian yang baru, yang tidak seperti sebelumnya. Dan saya yakin orang-orang yang mereka tidak sholat sekarang, mereka masih ada kebaikannya. Apalagi orang Indonesia. Indonesia itu kalau kita bandingkan dengan orang-orang dari ras lainnya, Indonesia menurut kita paling bagus, Pak. Karena kita orang Indonesia, ya. Kayak kita bilang bagus. Tapi diakui pula oleh banyak orang, baik barat ataupun timur, baik Arab ataupun barat. Indonesia itu friendly, bersahabat,
murah senyum. Bule kalau misalnya kesesat di Indonesia pasti dibantu. Iya, kelaparan dikasih makan, yakin insyaallah sama orang Indonesia. Ya, asal jangan kelamaan, ya. Sehari aja. Begitu. Mu'allaf datang ke masjid-masjid disambut. Ya. Kemudian nyari dana dengan itu. Ah, ini kok ini sindikat ini. Ala kulli hal, Indonesia kalau kita di Saudi Arabia itu kan orang Indonesia disukai oleh semua pihak kecuali pihak IPB ya. India, Pakistan, Bangladesh ya. Tapi dikenal oleh semua, pokoknya sepakat ijma ya. Indonesia itu gitu kata mereka. Apalagi pedagang-pedagang Arab paling suka sama Indonesia karena gampang ditipu. Ya. Itu makanya Indonesia enak orangnya. Easy going. Enggak banyak nawar, udah beli aja. Kan soalnya beli di Arab mumpung jauh mahal, enggak apa-apa. Ya makanya jemaah umrah itu banyak sebenarnya mereka kalau mau beli oleh-oleh haji cukup di Tanah Abang selesai. Tapi capek-capek jauh beli di Arab. Ala kulli hal. Nah, jadi manusia pada asalnya itu memiliki budhratu khair, yaitu benih-benih kebaikan. Tinggal dia membutuhkan atau menunggu siapa yang mau menyiraminya dengan ilmu, dengan cara yang baik. Iya, seperti itu. Semuanya seperti itu, insyaallah semua seperti itu. Hatta ahli bid'ah, walaupun ahli bid'ah, atau bahkan orang musyrik sekalipun. Makanya kita kalau punya tetangga orang musyrik sekalipun, kita lihat dia ada baiknya, ada baiknya. Cuman memang ada kebaikan belum cukup kadang-kadang. Tunggu siapa yang menyiraminya, dan semua itu ditentukan dengan masyiah atau kehendak Allah untuk memberikan taufik pada orang ini. Kita lihat 99 orang yang telah dibunuh. Lihat, orang ini telah membunuh 99. Kekerasan hati model apa lagi yang lebih keras daripada orang ini? Tapi ternyata dengan kerasnya qalbu tersebut, seperti tanah yang keras, ternyata ada tersimpan di situ benih tumbuhan kebaikan. Ya, yang kadang-kadang kita nggak pernah menyangka itu ada seperti itu. Dulu ketika musim kemarau, beberapa tempat di sekitar rumah kita mungkin itu hanyalah gersang kering lapangan atau apalah gitu. Tapi ketika turun hujan, baru 2 hari kemudian muncul ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil, anak-anak ikan. Ternyata selama musim kemarau, di balik-balik dari serpihan-serpihan tanah itu tersimpan telur-telur ikan. Dan kita nggak pernah memprediksikannya. Ternyata kok bisa jadi ada ikan ya? Karena ternyata tersimpan anak-anak ikan di situ. Ternyata ada. Bisa jadi seperti itu jemaah sekalian. Itu yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga jemaah sekalian. Kun miftaha khairin la miftaha syarrin. Jadilah engkau kunci kebaikan, jangan menjadi kunci keburukan. Kita lihat di sini. Kunci kebaikan sang alim tadi yang berfatwa dengan benar. Kunci keburukan si rahib tadi. Ya, bedanya rahib dengan alim apa? Rahib itu pasti kelihatan alim. Dan alim kadang kelihatan alim, kadang nggak kelihatan. Karena rahib ketiga itu mereka rajin beribadah. Pokoknya masya Allah, sayu matanya, rajin beribadah, di musola terus, diem gitu. Sementara alim berilmu kadang-kadang malah membaur ke masyarakat dan bekerja. Makanya di Islam itu tidak ada rohbaniyah. Nggak ada orang khusus dia ibadah doang, nggak boleh. Di masjid doang dan nggak mau kemana-mana, nggak. Dalam Islam disyaratkan kita berbaur pada masyarakat. Jadi nggak ada rohbaniyah, rahib gitu, pendeta, nggak ada di Islam. Ustaz pun kemana-mana, ya, kemana-mana. Bahkan bekerja bagus, nggak masalah. Dagang bagus, nggak masalah, bagus. Ya itu dalam Islam ya sekarang. Kalau dulu di zaman Bani Israel banyak rahib, terutama di zaman Nabi Isa alaihissalam atau setelah Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sini apa miftah khairnya? Kunci kebaikannya yaitu ilmu. Dan miftah syarnya apa? Kunci keburukannya apa? Kejahilan dalam berfatwa. Kejahilan dalam berfatwa. Yang ternyata dengan fatwa tersebut kerusakan bertambah, bahkan dirinya yang kena, yaitu dibunuh dirinya oleh preman itu.
Ya, ini mengerikan. Nah, sekarang jemaah sekalian, fenomena untuk 2020 dan sekitar tahun-tahun ini, dengan adanya media sosial, kita lihat yang diangkat masyarakat rata-rata adalah apa? Yang viewersnya banyak, bukan yang ilmunya recommended, yang viewersnya banyak. Semakin terlihat sekian puluh ribu viewersnya, sekian ribu orang yang menonton videonya, maka ini baru nih berilmu. Atau dilihat dari apa? Yang orasinya paling gagah, yang paling vokal. Itu musibah yang terjadi di zaman media sosial, jemaah sekalian. Jadi tinjauannya bukan dari ilmu atau bukan dari rekomendasi ulama, bukan. Tapi dari apa? Dari seberapa banyak yang mengikutinya, atau dari seberapa vokal dia. Kalau dia vokal, rajin koar-koar dan istiqomah dalam cuap-cuapnya, maka itu akan diikuti oleh banyak orang. Dengan alasan kita di zaman ini butuh orang yang berani. Enggak, di zaman ini butuh orang yang benar, baru kemudian berani. Jangan berani dulu, benarnya nanti. Yang penting berani dulu. Enggak. Nekat tanpa ilmu itu bunuh diri. Tapi ilmu itu akan bisa mengetahui, membuat dia tahu kapan dia harus berbicara, kapan dia harus tidak. Ya. Nah, miftahu khair versus miftahu syarr. Kunci yang baik melawan kunci yang buruk. Ternyata kunci yang baik menjadikan adanya fatwa yang benar sesuai dengan syariat Allah Ta'ala, bermaslahat dan memberi kenyamanan pada orang. Tapi justru miftahu syarr, yaitu melahirkan fatwa yang buruk, memberi ketidaknyamanan pada orang, bahkan pada pemberi fatwa itu sendiri. Ya. Taib. Dan di antara yang bisa diambil faedahnya masih di poin ketiga, jangan kita membuat hamba Allah merasa putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Enggak boleh. Kita bilang, Indonesia kapan mau dirahmati? Kayak gini, enggak boleh. Membuat seseorang Indonesia ini tidak akan bangkit, putus asa, dan enggak. Kita insyaallah Ta'ala, selama masih banyak orang-orang yang memegang Al-Quran dan Sunnah, maka Allah masih memelihara negeri ini, insyaallah. Begitu. Kita lihat sekarang ya, keputusasaan sebagian orang, dan mungkin di pikiran kita masing-masing, kurangnya bertauhid dan menjadikan logika dan berita sebagai wahyu. Bukan wahyu sebenarnya, logika dan berita sebagai wahyu, jemaah sekalian. Logika kita, perasaan kita, dan juga berita-berita sebagai wahyu. Yang belum tentu logika itu benar, dan belum tentu pula berita itu benar, namun dijadikan wahyu. Baik. Selogika kita, dan kadang-kadang saya juga memperhatikan desa-desa, jemaah sekalian. Sekarang mana ada anak muda lulus SMA atau masih di SMA atau kuliah di desa mau turun ke sawah? Nggak ada, susah menemukannya kayak gitu. Mereka malah justru merongrong orang tuanya untuk membeli motor, biarin motor bodong, inti motor. Kalaupun yang knalpotnya naik ke atas dan nonjok muka orang, itu yang penting. Tuh anak-anak ya, kalau ada ya di desa kayak gitu. Ya di kota juga banyak. Ya. Turun ke sawah nggak mau. Baik, memang nggak harus sih. Tapi sekarang kan kita pikir sawah begitu luas di tanah Jawa atau di mana-mana pun di Indonesia. Yang tersisa hanyalah orang-orang tua dan semi tua. Ya, apa tuh semi tua ya? Ya segitulah, 30 ke atas atau 40 sekali. Nanti generasi mereka udah selesai, tinggal anak-anaknya sekarang masih muda. Siapa yang akan bekerja di sawah tersebut? Sampai anak muda yang paling miskin pun nggak mau ke sawah, saking gengsinya. Nah, ngapain ke sawah? Ayo, kan ketika kita berpikir seperti ini, siapa nanti? Dan kemudian lahirlah isu-isu, dan memang mungkin kenyataannya begitu. Mulai orang-orang dari negeri Cina ya, untuk mencaplok-caplok tanah-tanah dari Indonesia, sawah-sawah maksudnya, dibeli, nanti akan dijadikan apa? Dibeli. Nah, ini mungkin terjadi di beberapa tempat. Oke, real, baik kita bilang real. Tapi kemudian mulai ketakutan merajalela di kalbu kita.
Ini gimana ya Mas? Gimana ya nanti? Iya, tanah kita udah dicaplok ini dan seterusnya, di bandara udah banyak orang-orang Cina dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Sampai membuat masyarakat kemudian mulai waspada dan antipati terhadap kehadiran mereka. Belum lagi kemudian kenyataan bahwasanya tahun-tahun belakangan ini gadget dan teknologi China itu diperhitungkan besar-besaran, melampaui teknologi barat. Karena mereka betul-betul memforsir apa yang mereka punya dari sumber daya manusia. Masya Allah. Ya. Pernah kepikiran gitu Pak? Mungkin pernah. Yang panik siapa? Banyak yang panik kemudian. Nanti kita bakal dijajah dan seterusnya. Sebentar. Jangan jadikan masyarakat berputus asa akan rahmat Allah. Gitu. Banyak ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan hal tersebut. Dan ternyata jemaah sekalian, keputusan Allah berikutnya kemudian tanpa dinyana oleh siapapun. Coronavirus. Sekarang apa artinya Cina sekarang bagi kita? Ya kan? Apa artinya Cina? Khalas. Udah banyak penerbangan diblokir. Sekian persen dari impor mereka Indonesia pun, ya terutama buah-buahan dan makanan itu sudah mulai dikurangi. Dan beberapa negara dengan sengaja memang blokir, orang Cina nggak boleh masuk ke negerinya dan seterusnya. Mereka mulai kerugian yang besar-besaran. Padahal cuman dari apa? Berawal dari pasar hewan saja, pasar daging dari tanah Wuhan sana. Bisa seperti itu ya, Pak. Pernah nggak kita memprediksikan itu ketika kita lagi panik lawan Cina? Nggak pernah. Dan ketika itu terjadi, mulai ketika lagi panas-panasnya Natuna mau direbut oleh mereka. Taib, sekarang kita tinggal apa? Tinggal doa minta sama Allah. Dan ternyata Allah Ta'ala yang membuat itu semua. Tersebarnya virus corona. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ta'un, ada beragam hadis. Baik hadis Aisyah atau hadis sahabat lainnya. Yang mana ta'un atau virus seperti ini adalah azab yang Allah Ta'ala utus untuk orang-orang yang kafir. Dan sebagai rahmat untuk orang beriman. Kalaupun orang beriman terkena akannya, memperkuat akidahnya dan meyakini bahwasanya tidak akan terjadi musibah ini kecuali karena Allah Ta'ala. Maka kalaupun orang mukmin mati gara-gara virus tersebut, maka dia mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang mati syahid. Enak jadi orang mukmin ya, sehingga nggak ada kepanikan. Alhamdulillah Indonesia belum ada kasus yang real insyaallah untuk masalah ini. Tapi Malaysia dan Singapura udah kena. Singaparna belum, alhamdulillah. Sekarang apa ibrahnya jemaah sekalian? Bukankah selama ini kita digadang-gadang supaya khawatir akan semua dari orang-orang asing ini? Dan ternyata Allah menghendaki seperti itu. Dan saya tanya jemaah sekalian, apa yang telah Anda usahakan untuk membendung orang-orang asing itu? Tidak ada, kecuali Anda hanya berdoa kan? Apakah Anda kemudian di perbatasan menjadi garda Pancasila gitu? Enggak. Anda enggak ngapa-ngapain kecuali tiap hari Senin sampai Jumat kerja biasa sambil baca berita sambil bingung sendiri. Habis itu doa sama Allah, ya Allah, jagalah negeri ini. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabb ij'al hadzal balada amina, jadikan negeri ini aman. Alhamdulillah. Maka jemaah sekalian, ketika kita menyuapkan ke kalbu kaum muslimin akan optimisme terhadap rahmat Allah, maka itu obat. Sebagaimana orang alim tadi. Tapi lihat orang rajin ibadah, rahib rajin ibadah, enggak punya ilmu tapi semangat beribadah, enggak punya ilmu syar'i benar-benar, maka memberikan ketakutan dan kekalutan. Enggak ada taubat buat kamu, orang kayak kamu masa taubat. Gitu jemaah sekalian. Maka kembalilah jemaah sekalian kepada ahlul ilm. Ahlul ilm yang menenangkan kaum muslimin, bukan yang membuat resah kaum muslimin. Tapi juga jangan dianggap semua ini aman-aman saja, karena kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Justru sebenarnya yang seharusnya kita khawatirkan adalah kalau kita hidup enak aja, itu yang kita khawatirkan. Jangan-jangan ini istidraj. Apakah saya ada kesalahan, dosa ngalir terus, hidup enak. Nah ini yang harus dikhawatirkan jemaah sekalian.
Karena barangkali bencana itu bukan dari orang luar negeri, bencana itu ada di rumah sendiri. Contoh, ini udah menjelang syuruk, ternyata anak kita di rumah masih tidur padahal dia udah gede. Sudah cukup itu sebagai bencana yang harus kita lebih pikirkan. Jangan mencari bencana-bencana di tempat lain, karena bencana itu mungkin saja ada di bawah atap rumah kita. Coba, itu ada nggak? Oh, ternyata ada. Saat ya udah, pikirkan itu lebih dahulu. Kita nggak bisa mengubah kaum yang panjang, yang besar ini, padahal yang di rumah sendiri kita masih belum bisa bangunin. Jangan-jangan seperti itu, jangan-jangan. Saya husnuzon tidak, insya Allah. Bapak-bapak anak-anaknya pada sholat, insya Allah. Ya, kepada dia Mbak. Husnuzon ya, husnuzon apa gimana? Ya merenungkan nasib atau gimana mungkin. Ya begitu jemaah sekalian. Kemudian dalam fatwa dari orang alim tersebut disuruh hijrah supaya tidak kembali terpengaruh oleh lingkungan, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk melihat almar'u ala dini khalilih, seseorang itu sesuai dengan agama orang terdekatnya. Dan orang barat mengatakan kamu adalah the average of the 5 people you spend the most time. Kamu adalah yang paling tengah di antara 5 orang yang paling dekat dengan kamu sepanjang waktu. Anda adalah yang paling tengah di antara 5 orang terdekat pada Anda di sepanjang waktu. Sekarang orang terdekat pada kita siapa aja? 5 orang aja, 4 orang selain kita. Maka kita yang di tengah. Itu kata sebagian orang barat ya. Yang artinya orang terdekat kita itu sangat mempengaruhi kita, dan kita adalah yang paling tengah. Jika mereka semua jelek, bisa aja kita yang paling jelek, karena teman-teman kita jelek. Kita surrounded by orang-orang jelek, di lingkungan kita jelek, maka kita ya seperti itu, di tengah-tengahnya itu. Ya, dan kalau samping kita adalah orang berilmu atau rajin salat, rajin menuntut ilmu, maka kita terpengaruh dengan itu. Maka benar kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilih, seseorang sesuai dengan agama yang orang-orang terdekatnya. Dan juga dikatakan oleh sebagian pakar, sebagian orang Arab, as-sahibu sahibun. Sahib adalah sahib, sahib adalah sahib. Dan sahab itu artinya menarik ya, atau mendorong, menarik dia, sahab menarik. Awan disebut sahab karena dia ditarik-tarik atau didorong untuk berkumpul sehingga timbul hujan. Maka sahabat adalah penarik. Kemana dia pergi, maka antum yang ditarik ke sana. Begitu kata sebagian dari orang Arab ya. Dan kita lihat jemaah sekalian, kalau kita tanya ke orang-orang yang berkasus ya, kita tanya sama anak-anak SMA dah, kenapa mereka bisa merokok misalnya, atau SMP atau SD bahkan, pasti dimulai dari pertemanan. Pasti dari situ. Orang yang pakai ganja, marijuana, narkoba dan seterusnya, pasti dia awal dari pertemanan. Nggak ada inisiatif sendiri, nggak ada inisiatif sendiri gitu. Saya mau menempuh jalan hidup baru dengan ganja, inisiatif sendiri. Nggak ada teman gitu, nggak ada koneksi. Terus dia dapat dari mana ganja tersebut? Harus dari teman. Maka berarti ini menunjukkan bahwa betapa banyak keburukan yang terjadi pada remaja dan anak muda itu semuanya rata-rata dari pertemanan. Rata-rata dari pertemanan. Ya. Kemudian jemaah sekalian, ada kalimat atau ada faedah yang sangat unik ya. Rahmat Allah itu kerap kali tidak bisa dimizankan dengan logika. Rahmat ataupun berkah itu tidak bisa dimizankan dengan logika di banyak kesempatan. Dan kadang-kadang peraturan alam itu bisa berubah demi menservis seorang hamba yang beriman. Peraturan alam itu kadang-kadang bisa diubah dari settingan aslinya demi menservis seorang hamba yang mukmin.
Contoh, bumi ini di zaman Nabi Nuh alaihissalam, banjir terjadi di bumi ini, dan banjirnya satu bumi full, karena tidak ada gunung melainkan tenggelam dengan itu. Untuk menservis siapa? Beberapa orang dari mukminin, yang mana pengikutnya Nabi Nuh ketika itu ada anaknya berapa dan ada berapa, cuma 5 atau berapa orang katanya. Konon beda-beda versi kata para ulama. Di atas kapal, dan di sisi binatang-binatang berpasang-pasangan. Cuma segitu doang udah kelas. Maka yang di bumi ditenggelamkan semuanya demi beberapa orang ini. Lihat, ini diantara contohnya. Allah Ta'ala menjadikan semesta ini ada perubahan yang drastis demi menservis beberapa orang dari mukminin. Contoh lagi, kisah Nabi Yusha bin Nun, ya, yang Allah Ta'ala mempauskan, mempauskan itu memberhentikan sementara matahari. Iya. Ini dalil bagi orang yang mengatakan bahwasanya matahari itu mengelilingi bumi. Ya, matahari diberhentiin sementara demi maslahat nabi tersebut dan kaum muslimin ketika itu. Ya. Padahal itu bukan settingan default. Ya. Kemudian itu custom kalau bahasa sekarang. Ya. Juga perutnya ikan besar di laut. Yang di dalamnya ada Nabi Yunus alaihissalam. Coba kalau sekarang kita yang seperti itu ya, kawan. Masuk ke dalam perut ikan paus, dalam langit masih hidup pula. Gimana enaknya? Enggak ada enak, enggak ketahuan enaknya karena mati duluan mungkin kita. Tapi ini bisa ada di situ untuk menservis Nabi Yunus supaya kembali kepada Allah Ta'ala. Dan untuk kisah preman tadi, apa korelasinya dengan ini? Yaitu riwayat dari Nabi SAW, Allah Ta'ala mengwahyukan kepada bumi kampungnya untuk menjauh, dan mewahyukan kepada bumi hijrah itu untuk mendekat kepada pemuda ini. Jadi ketika dia di perjalanan mati dan kemudian malaikat tersebut mau mengukur, maka Allah Ta'ala wahyukan, wahai bumi asal tempat pemuda ini, menjauhlah kamu. Wahai daerah hijrah, mendekatlah. Akhirnya dekatkan. Yang tadinya mungkin saja lebih dekat kepada tanah kelahiran aslinya dibandingkan tanah hijrah. Namun karena Allah merahmati pemuda ini, maka didekatkanlah kemudian tanah tersebut. Maka terukur, oh ini yang lebih pantas, dia sebagai muhajir dan dia dapat ganjaran pahala dengan ini. Maka begitu jemaah sekalian. Begitu pula yang terjadi sekarang ini. Ketika Natuna hampir dicaplok, apa yang terjadi? Wabah corona. Tiba-tiba mereka tersibukkan dengan itu. Itu hasil dari sebagian kaum muslimin yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, dan juga ikhtiar dari negara kita juga, ya, untuk menjaga negeri ini. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kalau mereka membuat makar, siapapun orang kafir membuat makar, kalau kita kembali kepada Allah, wallahu khairul makirin. Sayangnya sekarang kita itu banyak mengandalkan manusia. Kita harus pakai ini, kita harus gini, kita harus ini, kita harus pakai presiden ini, kita harus gini, dan seterusnya. Sementara diri kita sendiri dan masyarakat belum mau membenahi akidahnya tentang Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka masing-masing terlebih dahulu. Ya begitu jemaah sekalian, dari faedah global yang semoga bermanfaat